Kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya tidak terkendali. Hal ini terpantau dari hasil inspeksi mendadak atau sidak Satgas Pangan Bandar Lampung di sejumlah swalayan dan pasar pada Senin pagi. Menurut petugas, kenaikan harga bahan pokok disebabkan berkurangnya pasokan dari agen dampak cuaca buruk dan banyak petani gagal panen yang tidak imbang dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Meski demikian, kenaikan harga bahan pokok saat ini masih dalam kategori wajar dan stoknya di tingkat pedagang mencukupi kebutuhan masyarakat hingga awal tahun mendatang. Ya, jadi harga-harga di pasar itu sangat bergantung pada iklim ya. Misalnya terlalu banyak hujan, kemudian ada beberapa komoditas yang tidak panen, otomatis kebutuhan di tingkat masyarakat menjadi meningkat sementara ketersediaannya berkurang. Nah, itu kita jaga pasokan tersebut agar harga-harga yang ada di pasar, terutama harga kebutuhan pokok masyarakat, tetap terkendali. Apakah himbauan ini tadi berdasarkan hasil pemantauan kita karena stoknya aman, jadi kita menghimbau supaya jangan dinaikkan terlalu signifikan atau seperti apa, Pak? Ya, pada hasil sidak tadi di beberapa pasar, gudang, dan distributor kita aman. Nah, ini kita jaga jangan sampai ke depan terjadi lonjakan harga atau berkurangnya komoditas yang masuk ke kota Bandar Lampung. Kenaikan harga bahan pokok hampir terjadi pada seluruh komoditas, mulai dari harga cabai yang kini mencapai kisaran Rp50.000 per kilogram dan harga ayam potong yang mencapai Rp40.000 per ekor ukuran sedang. Harga tersebut umumnya naik sekitar Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Biasanya itu Rp5, sekarang bisa Rp75-80. Begitu ya, Bu. Bahkan sebelumnya sempat di angka 35-40 ya, Bu? Bisa, iya. Tahu penyebabnya, Bu? Mungkin kelangkaan barang, Pak. Oh, penyebabnya kelangkaan barang? Mungkin. Karena apa tuh? Bukan banjir atau seperti apa? Mungkin cuacanya di sini kan udah jarang panas ya, Pak ya. Ngaruh nggak sih, Bu, kalau harga ini cabai ini naik? Ngaruh lah, Pak, jadi sepi pembelinya. Berdasarkan data Satgas Bandar Lampung, sejumlah bahan pokok seperti sayur mayur, seperti cabai, kol, dan lainnya masih mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa. Hal tersebut karena pasokan dari petani lokal tidak mencukupi, terlebih saat ini banyak petani yang gagal panen dampak cuaca buruk. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga miskin mendatangi di kantor pos Ambarawa, Pringsewu untuk antri mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai program Keluarga Harapan atau PKH. Penyaluran bansos dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Antrian warga berlangsung tertib. Warga menerima paket sembako dan uang tunai sebesar Rp600.000 per orang. Penyaluran bansos periode terakhir tahun ini akan dilakukan hingga akhir pekan ini. Menurut Menteri Sosial, penyaluran bansos melibatkan petugas Pos Indonesia untuk mengantarkannya ke rumah-rumah penerima. Tujuannya supaya penyaluran bansos tepat sasaran. Kurir pos akan memfoto penerima dan rumahnya sebagai data laporan terbaru kondisi ekonomi penerima bansos. Jadi sudah direncanakan setahun sebelumnya, dan ini tinggal penyaluran saja. Ya, yang berikutnya saya juga perlu sampaikan, ada salah satu tambahan manfaat ketika disalurkan lewat PT Pos, yaitu adanya foto-foto terbaru dari para penerima manfaat, baik itu orangnya maupun rumahnya atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Ini juga salah satu manfaat yang kita dapat, ya. Berdasarkan data Badan Statistik Lampung, jumlah penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebanyak hampir 421.000 orang. Penerima PKH berupa bantuan langsung tunai atau BLT adalah warga miskin yang sedang hamil, lansia, balita, disabilitas, siswa SD hingga SMA. Sasaran uang bansos yang diterima berbeda-beda karena tergantung kriterianya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.
Geram harga semakin anjlok. Ribuan petani singkong unjuk rasa dan memblokade jalan lintas pantai timur Sumatera, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Senin pagi. Massa mendesak pemerintah berpihak pada petani karena pengusaha dianggap memonopoli harga. Massa menggerakkan puluhan truk, mobil pickup, motor hingga traktor. Seluruh kendaraan memenuhi badan jalan hingga menyebabkan kemacetan di jalan lintas Sumatera sepanjang lebih dari 5 km. Waduh, hampir 2 jam lebih Pak, ini sangat mengganggu ini Pak. Berapa? 2 jam. 2 jam. 2 jaman Pak. Mohon apa kalkulasinya Pak, gimana biar kita juga nggak terganggu itu di perjalanannya Pak. Ini tahu kalau macet ini ada apa Pak? Kata masyarakat setempat ini Pak, unjuk rasa mau demo singkong. Dalam orasinya, para petani menyatakan merugi besar karena harga singkong kini Rp800 per kilogram. Harga tersebut tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Pemerintah dianggap tidak berkutik melawan pengusaha yang kian mencekik para petani singkong. Dan apabila Bupati tidak mau menemui kita, maka kita tuntutan petani singkong Kabupaten Lampung Timur. Pertama, meminta kepada pemerintah daerah Lampung Timur dan Dewan Perwakilan Daerah Lampung Timur untuk memperjuangkan kenaikan harga singkong Lampung Timur sebesar 1.890. Saya ulangi, harga yang selayaknya yang kami pandang untuk kesejahteraan rakyat Lampung Timur itu adalah 1.890. Saya selaku Bupati juga turut prihatin dengan menurunnya harga singkong. Karena itu saya juga pernah bertani singkong. Karena itu aspirasi kita akan perjuangkan, kita akan sampaikan. Tadi sudah, nanti aspirasi kita akan sampaikan kepada terutama para pengusaha singkong dan pemerintah provinsi. Demo berlangsung tertib, para petani mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga singkong. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.